2016, Komnas Perempuan merekam ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini meroket pada 2017 hingga mencapai 348.446 kasus dan terus naik pada tahun 2018 dengan 406.178 kasus. Kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari banyaknya kasus yang ada, hanya beberapa kasus yang akhirnya dapat membuat pelaku dipidana. Sementara itu, sisanya justru membuat korban mendapat kerugian lain yang lebih besar, seperti pemecatan, mutasi pekerjaan, kehilangan akses pendidikan atau akses politik, serta tidak mendapat jaminan atas rehabilitasi yang pasti mereka butuhkan. Hal ini membuat kekerasan seksual akhirnya menjadi sebuah fenomena gunung es, karena korban takut mendapat kerugian yang lebih besar. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akhirnya diusung agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan memuat pasal-pasal tentang perlindungan terhadap korban. RUU ini diklaim dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dengan menggunakan konsep consent atau persetujuan serta adanya kehendak untuk mendasari apakah kegiatan tersebut dikatakan kekerasan atau tidak. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, RUU PKS menggunakan metode pencegahan melalui pendidikan dengan memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual serta menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual pada lingkungan lembaga pendidikan. Kekerasan seksual dalam RUU ini didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimbangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Konsep persetujuan di dalam RUU PKS digunakan untuk menentukan apakah suatu aktivitas seksual dapat dikatakan kekerasan atau tidak. Segala aktivitas seksual akan dikembalikan kepada subjek yang melakukannya. Jika perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak dan persetujuan dari kedua belah pihak, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual. Sebaliknya, apabila ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atas perbuatan seksual yang dilakukan tersebut, maka hal tersebut baru dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Atas perbuatan tersebut, pelaku baru dapat dikenakan delik pidana. Secara sepintas, ketentuan ini mungkin saja dapat dibenarkan dan dipandang tak ada masalah. Tetapi apabila ditinjau lebih lanjut, ketentuan tentang konsep persetujuan di dalam RUU PKS akan berdampak luas bagi tatanan masyarakat. Tidak diakomodasinya norma etika dan kesusilaan di dalam RUU PKS membuat permasalahan seksualitas hanya dipandang sebagai persoalan individu yang tidak ada akibatnya terhadap masyarakat. Dari definisi yang didasari pada kehendak itu, kekerasan seksual tidak dinilai pada baik atau buruknya perilaku tersebut ditinjau dari kesehatan, nilai-nilai agama, sosial, budaya yang terdapat pada masyarakat. Kehendak berkaitan dengan apakah seseorang mau atau tidak mau tanpa peduli suatu perbuatan itu baik atau tidak baik. Padahal apa yang kita anggap baik belum tentu baik untuk kita, apalagi apa yang kita mau. Definisi tersebut juga secara tidak langsung melarang perilaku seksual yang bertentangan dengan kehendak atau nafsu. Secara a contrario, definisi tersebut membiarkan dengan tidak mengatur perilaku seksual yang diikuti kehendak, meskipun itu buruk dari segi kesehatan, nilai agama, sosial, dan budaya. Misalnya, zina. Dalam RUU PKS tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan kehendak atau diikuti dengan konsensus. Lain halnya dengan konteks KUHP, khususnya pasal 284, perbuatan zina dilarang apabila mencederai ikatan perkawinan. Artinya, apabila para pelaku belum atau tidak terikat ikatan perkawinan, zina tidak dapat dipidana. Sementara dalam hukum Islam, norma agama, zina dimaksud setiap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Perbuatannya pun tergolong pidana hudud, yakni pidana yang tingkatannya paling tinggi dan hukumannya paling berat di antara semua jenis dan tindak pidana. Perbedaan persepsi mengenai kekerasan seksual perlu diakomodasi.
sejalan dengan pasal 28J ayat 2 UUD Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang perlu tunduk pada pembatasan dalam undang-undang yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karenanya, sangat disayangkan apabila niat baik untuk memberantas kekerasan seksual melalui sebuah peraturan perundang-undangan, namun justru menimbulkan kontradiksi dengan pengaturan kekerasan seksual yang telah ada sebelumnya dan tidak memperhatikan pertimbangan moralitas dan nilai-nilai agama. Terminologi kekerasan dalam RUU PKS memiliki definisi yang sempit. Menurut Saraswati dalam Miranda 2008, kekerasan dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari satu orang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Definisi tersebut hanya melihat pada aspek kerugian yang terjadi pada satu pihak saja, yaitu korban, tanpa melihat kerugian di masyarakat. Untuk mengakomodasi kerugian yang ada pada masyarakat, maka definisi kekerasan seksual perlu diubah menjadi kejahatan seksual. Menurut Kartono, secara sosiologi, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologi sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Jadi, perbuatan kekerasan yang terjadi mencakup hal yang lebih besar daripada tindakan yang merugikan korban, tetapi juga tindakan yang merugikan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek etika, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan. Dalam Islam, terdapat ketentuan mengenai maqasid syariah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. 5 aspek pokok dalam maqasid syariah adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual, maqasid syariah sangat penting untuk dipertimbangkan. Adanya kekerasan seksual membuat aspek keturunan terancam, rusaknya organ reproduksi, trauma yang mendalam, terenggutnya masa depan korban, serta rusaknya tatanan masyarakat merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kejahatan seksual. Untuk menangani masalah tersebut, maka perlu aturan yang melarangnya dengan memandang aspek yang lebih luas, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selain daripada masalah mengenai kesepakatan, perlu pula dikaji lebih dalam tentang pencegahan kekerasan yang dilakukan. Di dalam pasal 6 ayat 1 terdapat bahwa pendidikan penghapusan kekerasan seksual wajib dimasukkan dalam kurikulum pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi di Indonesia, baik melalui kelas wajib maupun kegiatan ekstrakurikuler. Lalu pertanyaannya, kurikulum seperti apa yang akan dirancang untuk mengatasi permasalahan ini? Materi-materi apa saja yang akan diberikan pada anak-anak? Ini merupakan suatu hal yang kontroversial, mengingat konsep-konsep yang digunakan pada RUU PKS, konsen, relasi kuasa, dan sebagainya sangat bermasalah apabila dilihat dengan perspektif nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa dengan menggunakan konsep konsen, suatu perilaku dapat dikatakan sebagai kekerasan hanya jika ada keterpaksaan, tetapi tidak mempertimbangkan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini RUU PKS jadi tidak bisa mengakomodir kasus zina. Kemudian, apabila kita pelajari naskah akademik dari RUU PKS ini, akan kita temukan penggunaan teori feminis yang menyatakan bahwa konsep gender, peran maskulin feminin, merupakan konstruksi sosial. Karena sebenarnya gender itu adalah ciptaan manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak sang pencipta. Maka dengan konsep tersebut, apakah berarti beberapa bentuk penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT merupakan fenomena yang dapat diterima? Lalu bagaimana penafsiran definisi kekerasan seksual pada RUU PKS pasal 1 yang melarang seseorang untuk menghina hasrat seksual orang lain? Apakah hal tersebut berlaku untuk pemilik hasrat seksual ke sesama jenis? Menurut teori di atas, konsep konstruksi gender ini yang menyebabkan munculnya banyak mitos-mitos mengenai diskriminasi terhadap perempuan dan menimbulkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Padahal jika kita pelajari berbagai jurnal mengenai kekerasan seksual, risk factor dari kekerasan seksual yang dominan muncul adalah pengaruh pornografi, substance abuse, atau proses belajar dari lingkungan sekitar. Maka jelas, apabila RUU PKS ini disahkan, kurikulum yang akan dibuat pun akan menyesuaikan landasan berpikir yang mereka gunakan, yakni ideologi di atas.